Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sekali lagi memohon pertolongan Tuhan untuk firman yang akan sama-sama kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau hari ini Engkau kembali mengizinkan kami untuk datang beribadah. Di tengah segala tekanan hidup yang kami sedang rasakan, kami sedang jalani, kami bersyukur Tuhan, di tempat inilah, di waktu seperti inilah, kami kembali disadarkan ada Tuhan yang peduli, yang mengasihi, yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau sekali lagi berbicara dan berkarya melalui firman-Mu di dalam karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam hidup kami. Kami sungguh memohon Tuhan berbicara dan Tuhan mengubah hidup kami di dalam kuasa firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah tema yaitu God of Small Things, Allah atas hal kecil. Saudara, kita akan sama-sama melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelumnya saudara, berapa banyak di antara saudara yang pernah pinjam barang orang lalu harus ganti barang itu karena rusak atau karena hilang? Ada yang pernah saudara? Angkat tangan, saudara, jangan malu-malu, kita satu nasib. Ada yang pernah ya saudara ya? Saudara, saya pernah saudara minjem barang teman saya waktu saya kuliah. Barang itu adalah buku. Saudara, waktu kuliah buku itu penting banget saudara. Waktu itu saya nggak punya uang banyak untuk beli buku saudara. Saya pinjam buku dia, tetapi kemudian yang terjadi? Yang terjadi adalah pada waktu selesai saya pakai buku, saya lupa taruh buku itu di mana saudara. Sehingga akhirnya buku itu hilang dan mau nggak mau saya harus ganti. Saudara yang pernah ngerasain, saudara gimana rasanya waktu itu terjadi? Pasti sebel banget ya saudara ya. Kesel banget, karena kita tahu kita nggak bisa beli barang itu. Tapi akhirnya kita terpaksa keluar uang, terpaksa menderita, terpaksa kuras tabungan, atau bahkan terpaksa berhutang ke orang lain mungkin, demi bisa ganti barang yang kita pinjam. Dan seringkali kita ganti barang bukan karena barangnya saudara, tapi karena malu pakai barang nggak bisa pinjam, nggak bisa kembalikan. Pakai barang tapi nggak dijaga. Seringkali bukan masalah sekedar barangnya, tapi lebih kepada kita, harga dirinya lah, integritasnya lah, atau perasaan kita yang tidak enak. Saudara, itulah yang hampir terjadi dalam diri seorang nabi muda dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ini. Kisah ini terjadi setelah Tuhan mengangkat Nabi Elia ke surga, dan ketika sebelum Nabi Elia terangkat, Tuhan sudah pernah berbicara melalui Elia kepada Nabi, siapa saudara penggantinya? Ya betul, Nabi Elisa untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di Israel. Sehingga ketika kemudian Elia pergi, Elisa mendapatkan kuasa dari Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Elisa kemudian melakukan berbagai mujizat, dan salah satunya adalah kisah yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7 yang akan kita baca. Saudara, mari kita perhatikan ayat ini. Yang pertama, kita akan sama-sama baca dari pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Suatu ketika rombongan Nabi berkata kepada Elisa, "Lihatlah, tempat kami tinggal denganmu ini terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat untuk tinggal di sana." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu salah seorang berkata, "Sudilah kiranya ikut dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Ya, aku akan ikut."
Saudara, perkataan ini atau cerita ini adalah kisah yang sangat indah di zaman itu. Di tengah bangsa Israel yang pada waktu itu sangat jauh dari Tuhan, bangsa yang memilih menyembah dewa Baal dan berhala-berhala yang lain, saudara, Allah memberikan sebuah sukacita di tengah-tengah kondisi bangsa itu. Sukacita ini bukan sukacita yang besar, saudara, tapi sebuah sukacita yang kecil. Mengapa, saudara? Karena ada sebuah kebangunan rohani kecil di tengah bangsa yang sedang melawan Allah tersebut. Saudara, ketika dikatakan bahwa ada rombongan nabi yang datang kepada Elisa dan bilang bahwa tempat kami tinggal sudah penuh sesak, saudara, maka itu artinya rombongan nabi itu mengalami pertambahan jumlah. Di tengah kondisi zaman itu, saudara, rombongan nabi adalah golongan orang-orang yang sangat jarang ditemui. Mereka ini adalah sekumpulan orang yang Tuhan memang pilih, Tuhan bangkitkan mereka, dan Tuhan berikan karunia khusus untuk menjadi juru bicara Allah. Dan kebanyakan mereka ini adalah orang-orang muda, saudara. Orang-orang muda yang Allah sudah siapkan, Allah bentuk untuk menjadi pelayan Allah. Sehingga kalau waktu itu mereka bilang tempat tinggalnya udah sesak, artinya udah bertambah banyak anak-anak muda yang dipilih menjadi nabi, yang dipersiapkan Allah menjadi juru bicara Allah di tengah bangsa yang memberontak. Saudara, maka perhatikan bahwa kalimat ini atau kisah ini adalah sebuah kabar baik, sebuah sukacita, sebuah kebangunan rohani kecil karena Tuhan mempertambahkan jumlah nabi muda ini untuk pekerjaan Tuhan di Israel. Saudara, dulu ketika Elia melayani Tuhan, saudara, Elia merasa bahwa dia sendirian menghadapi para nabi-nabi Baal. Pada waktu itu Elia merasa sendirian, saudara, ketika Ratu Izebel dan Raja Ahab mencoba untuk membunuh dia. Dia merasa sendirian melawan ajaran sesat, dia merasa sendirian kemudian untuk mempertahankan iman, dia merasa sendirian untuk menyatakan Allah yang benar. Itulah sebabnya, saudara, dia melarikan diri ke padang gurun, dan di padang gurun itu dia minta Tuhan cabut nyawanya. Kenapa? Dia lelah, dia capek, kesepian, kesendirian, dan ada ancaman dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Membuat Elia merasa enggak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Saudara, di tengah situasi seperti itu, Allah kemudian menyatakan kepada Elia bahwa Elia sebenarnya tidak sendirian. Allah sedang bekerja walaupun Elia tidak lihat. Allah tetap setia walaupun Elia tidak mengetahui apa yang sedang Allah kerjakan. Karena Allah sedang menjaga sekumpulan orang yang setia kepada Allah. Sekalipun Elia pada waktu itu berjuang sendirian. Kenapa Allah mengerjakan itu? Karena Allah adalah Allah yang setia. Allah tidak melupakan perjanjiannya kepada Israel. Allah mengerjakan itu untuk menyatakan kepada Israel, sekalipun engkau memberontak, aku tetap Allah yang mengasihi. Saudara, mendengar kabar itu, Elia diteguhkan untuk terus setia. Karena dia tahu bahwa Allah masih pegang kendali atas Israel. Saudara, apa yang Allah kerjakan kepada Elia memang berbeda dengan apa yang Allah kerjakan kepada Elisa. Elia tidak tahu Allah mempersiapkan sejumlah orang yang setia, tetapi Elisa justru hidup tinggal bersama dengan para nabi muda tersebut. Tapi saudara, sekalipun Allah bekerja dengan cara yang berbeda kepada kedua hambanya ini, saudara, Allah tetap Allah yang sama. Allah yang masih pegang kendali atas Israel. Dia masih setia kepada umatnya. Dan di dalam kisah ini, secara khusus, dia berkarya memberikan sukacita kecil untuk Elisa nikmati sebagai bentuk kesetiaan Allah. Saudara, mengapa saya katakan ini sebuah sukacita kecil? Karena memang sekali lagi Israel waktu itu semuanya memberontak kepada Allah. Ditambah lagi Israel waktu itu sedang dalam ancaman peperangan melawan negeri Aram.
Sehingga saudara membandingkan seluruh kondisi Israel yang sedang rusak, sedang penuh dengan masalah itu, maka pertambahan jumlah nabi muda ini, mungkin yang tadinya 10 menjadi 14, atau yang tadinya 8 menjadi 12, saudara, pertambahan segelintir itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan masalah besar yang sedang dihadapi oleh Israel. Tapi disitulah saudara justru menjadi kabar baiknya, bahwa Allah tidak berhenti bekerja sekalipun melalui hal yang kecil. Di tengah semua itu Allah tetap setia dan memberikan sebuah sukacita kecil untuk Elisa nikmati. Itulah sebabnya saudara, sekalipun Elisa adalah nabi yang senior, dia sudah punya kuasa seperti Elia, dia punya popularitas seperti Elia. Pada waktu rombongan nabi muda itu mengajak Elisa pergi tebang pohon, saudara, Elisa tetap berkata, "Oke, aku akan ikut." Saudara, kemungkinan besar Elisa nggak akan pegang gergaji. Kemungkinan besar Elisa nggak akan pegang kampak untuk menebang pohon itu. Saya yakin para nabi muda itu saudara pasti sungkan begitu ya, membiarkan Elisa pegang kampak saudara. Saudara bayangkan saudara kalau Pendeta Jeffrey pegang sapu untuk nyapu dan saya leha-leha saudara di sini. Saudara, saya pasti nggak bisa seperti itu saudara ya. Kayaknya sih begitu saudara. Karena pasti nggak mungkin saudara biarkan gembala sidang ngerjain itu, nyapu-nyapu, sementara saya berleha-leha saudara. Maka saudara, saya yakin hal yang sama saudara. Para nabi muda itu pasti nggak akan biarkan Elisa pegang kampak, pegang gergaji, pegang tali untuk angkat pohon, tebang pohon. Tapi kenapa Elisa tetap ikut saudara? Saudara, saya rasa itu cara Elisa menikmati Tuhan yang setia di dalam sukacita kecil yang Tuhan izinkan dia nikmati. Saudara, ini poin pertama yang saya rindu kita sama-sama renungkan. Hal kecil apa yang Allah sedang izinkan kita nikmati saat ini? Apakah Allah sedang izinkan kita melihat dan mendengar anak atau cucu kita tertawa? Apakah Allah sedang izinkan kita masih bisa berjalan sambil memegang tangan orang yang kita kasihi? Apakah Allah masih izinkan kita menikmati makanan favorit di tempat yang biasa? Apakah kehadiran kita di tempat ini, di ibadah ini, di tengah segala hiruk pikuk hidup kita, kita masih menganggap ini sebagai sebuah sukacita kecil yang Tuhan izinkan? Hal kecil apa yang Tuhan sedang izinkan dalam hidupmu, yang engkau sedang alami, sebagai tanda bahwa Dia masih pegang kendali atas hidupmu? Saudara, kita bisa sangat mudah mengabaikan semua itu, karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Dunia yang menekan kita sedemikian rupa sehingga kita hanya terobsesi kepada pencapaian yang besar. Kita terobsesi liburan ke luar negeri, luar kota, tempat-tempat yang viral. Kita terobsesi membeli barang yang terbaru, handphone keluaran terbaru, mobil listrik keluaran terbaru. Kita terobsesi untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Kita terobsesi agar aset kita bertambah. Kenapa saudara? Karena itu yang dunia paksa untuk memenuhi hati kita. Atau mungkin kita terobsesi kepada hal-hal itu karena kita iri hati kepada orang lain. Kita sedang mencoba membuktikan diri kepada orang lain, keluarga kita, teman kita, bahwa saya lebih baik dari kalian. Kita lihat mereka bisa beli barang-barang atau menikmati pengalaman-pengalaman tertentu dan kita iri hati, kita nggak mau kalah, makanya kita terobsesi untuk sama atau bahkan melampaui mereka. Atau mungkin juga terjadi, kita terobsesi kepada semua itu karena kita menaruh identitas kita kepada pencapaian duniawi. Kita menaruh identitas kita kepada pencapaian jasmani. Kita pikir dengan semua barang mewah, semua barang terbaru, posisi yang semakin tinggi, kita merasa lebih berharga. Kita merasa lebih terhormat. Sehingga kita mencapai semua itu, kita mencoba berjuang mendapatkan semua itu, kita terobsesi dengan semua hal besar itu. Atau mungkin ada hal lain dalam hidup saudara, di mana saudara tidak sadar
sedang terobsesi kepada hal-hal yang dunia ini tawarkan. Mana saudara akhirnya tidak sadar dan tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan lewat kesederhanaan, lewat hal yang kecil, lewat rutinitas hidup kita. Karena mungkin kita mengira semua hal kecil dan sederhana itu sudah sangat amat biasa. Nggak ada artinya lagi. Sehingga kita tidak merasa lagi, kita tidak mampu lagi melihat Tuhan hadir, Tuhan baik, Tuhan sayang kita di dalam hal kecil dan sederhana itu. Padahal saudara, nggak semua orang bisa merasakan apa yang kita anggap hal kecil dan sederhana. Ada banyak alasan yang membuat orang-orang tertentu tidak bisa lagi melihat dan mendengar tawa anaknya atau tawa cucunya. Ada banyak alasan yang membuat mereka tidak bisa bersukacita lagi atas hal itu. Ada banyak alasan yang membuat orang-orang tertentu tidak bisa lagi pegang tangan pasangannya atau pegang tangan orang yang mereka kasih. Ada banyak alasan sehingga orang-orang tertentu tidak bisa lagi menikmati makanan favorit yang mereka sukai. Ada banyak alasan sehingga tidak semua orang bisa menikmati hal kecil, hal biasa yang tadinya membawa sukacita kepada mereka. Saudaraku, hari ini, maukah kita berhenti dan coba sadari lewat hal kecil dan hal yang biasa tersebut, sesungguhnya Allah sedang berkata kepada kita, jangan takut, aku masih setia, aku masih pegang kendali atas hidupmu. Saudara, berhenti sejenak dan syukuri hal kecil yang Tuhan masih izinkan kau nikmati. Jangan habiskan waktumu terobsesi dengan hal-hal besar yang dunia ini paksa penuhi dalam hati dan pikiranmu. Sehingga akhirnya engkau tidak bisa lagi melihat betapa baiknya Tuhan lewat hal-hal kecil, sederhana, rutin, biasa tersebut. Bagian yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Lalu ia ikut dengan mereka. Setelah sampai di sungai Yordan, mereka menebang pohon-pohon. Ketika seorang dari mereka sedang menumbangkan sebatang pohon, mata kapaknya jatuh ke dalam air. Ia berteriak-teriak, celaka tuanku, itu barang pinjaman. Kata abdi Allah, di manakah jatuhnya? Orang itu lalu menunjukkan tempat itu kepadanya. Elisa memotong kayu dan melemparkannya ke situ. Mata kapak itu dibuatnya terapung. Lalu ia berkata, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, ketika Elisa dan rombongan nabi muda itu sampai di sungai Yordan, mereka kemudian menebang pohon. Dan ketika mereka menebang pohon, salah satu dari mereka kemudian mengalami masalah. Entah apa yang terjadi, mata kapak yang terbuat dari besi itu terlepas dari gagangnya. Saudara perhatikan, yang terlepas bukan kampak keseluruhannya, tapi hanya mata kampaknya saja yang lepas. Saudara-saudara, dia kemudian panik dan berteriak meminta tolong kepada Elisa karena mata kapak besi itu tenggelam di sungai Yordan. Saudara, bagi anak muda ini situasi tersebut bukanlah hal yang kecil. Ini masalah besar. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita baca, kapak yang dia gunakan itu bukanlah miliknya, tapi milik orang lain. Nabi muda ini kemungkinan besar nggak punya kapak. Tapi karena dia mau terlibat dalam pekerjaan tersebut, maka dia berusaha meminjam kapak milik orang lain untuk digunakan dalam pekerjaan tersebut. So, dalam bahasa aslinya,
bukan sekedar meminjam. Tapi dalam bahasa Ibraninya ada nuansa memohon untuk bisa meminjam barang itu. Jadi nggak cuma sekedar bilang, gue pinjem dong barang lu. Enggak, saudara. Tapi dia memohon, dia begging, benar-benar berharap orang yang punya kapak itu mau izinkan untuk nabi muda ini pakai kapak itu. Saudara, kemungkinan besar karena kapak itu adalah barang mahal, maka kenapa ada nuansa memohon di sini? Karena kemungkinan besar kapak itu adalah alat pencari hidup si empunya kapak. Sehingga akhirnya saudara mungkin si empunya kapak ini pikir, kalau saya kasih pinjam ke kamu, maka bagaimana cara saya mencari hidup? Saudara, di tengah situasi itulah kemudian si anak muda ini, si nabi muda ini kemudian memohon untuk meminjam. Mungkin juga saudara, si empunya kapak ini tahu, ini barang mahal, lu gak akan sanggup ganti kalau lu pakai dan hilang. Atau kalau lu pakai dan rusak, lu gak akan sanggup ganti. Jadi daripada saya kecewa, mendingan saya gak kasih pinjam. Tapi kemudian anak muda ini mohon-mohon, tolong pinjemin. Saudara, kenapa dia mohon-mohon saudara? Mungkin saudara dia mohon-mohon karena memang tulus. Dia rasa gak enak, teman-temannya yang lain kerja, masa dia gak kerja? Saudara, maka dia pikir gimana caranya dia bisa ikut kerja, ikut bantu pelayanan ini. Maka dia mohon-mohon kepada yang empunya kapak dengan hati yang tulus. Tapi mungkin juga dia bukan tulus. Dia mau kasih tahu, saya punya kapak nih, saya hebat nih, saya ikut kerja nih, walaupun kapak itu bukan punya dia. Kan gak sedikit saudara bisa orang begitu ya. Pamer, flexing, tapi sebenarnya bukan barang dia, bukan asetnya dia. Dia cuman sekedar flexing. Saudara, kita gak tahu memang anak muda ini hatinya kayak apa. Kita juga gak tahu kenapa dia harus memohon-mohon sampai untuk meminjam barang tersebut. Kita gak tahu seperti apa motivasinya saudara. Tapi yang pasti ketika mata kapak itu jatuh ke sungai Yordan, anak muda ini panik. Dia panik mungkin dia ngerasa aduh malu banget gak bisa balikin. Dia panik mungkin karena dia ngerasa aduh dia harus menderita kumpulin duit buat beli barang yang dia gak sanggup beli. Atau mungkin dia panik karena dia tahu dia akan diamuk, dia akan dimarahin, dia akan kena murka dari sang empunya kapak. Atau mungkin dia panik karena mulai sekarang masa depannya runtuh, jelek karena sekarang sudah ada label baru dalam hidupnya, yaitu si nabi muda yang tidak bisa dipercaya. Saudara, anak muda ini bisa panik karena berbagai macam alasan. Dan saya yakin saudara, situasi ini juga bukan hal yang asing dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita pasti pernah melewati hal yang seperti ini. Ada hal-hal yang membuat kita panik, membuat kita punya pikiran yang overthinking, membuat kita punya pikiran yang tidak tenang. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang kemungkinan besar membuat kita malu. Kemungkinan besar merugikan kita secara finansial. Atau kemungkinan besar kesalahan kita membuat orang lain jadi benci sama kita. Sehingga akhirnya saudara kita panik. Dan tidak sedikit orang ketika panik kemudian cari jalan pintas. Dia gak peduli lagi jalan pintas itu mendukakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Yang dia pedulikan cuma satu, kepanikannya bisa diselesaikan. Saudara, dari kisah ini kita melihat bagaimana Tuhan peduli kepada nabi muda yang tidak dikenal tersebut. Kita nggak tahu siapa namanya. Kita nggak dikasih tahu dia keturunan siapa. Tidak ada clue bahwa kita bisa melihat siapa nabi muda ini, dari mana asalnya. Mungkin dia baru belajar sebagai nabi, bulan pertama baru sebagai nabi, langsung ngalamin situasi yang tidak nyaman tersebut. Atau mungkin itu adalah tahun terakhir dia sebagai nabi. Sebagai orang-orang yang ada dalam kelas rombongan bersama dengan Elisa tersebut. Tapi di tahun terakhir itu dia sialnya minta ampun. Dia tidak beruntung sekali. Sehingga akhirnya dia ngerasa dia panik. Saudara, kita bisa berandai-andai lagi. Kita bisa coba bayangkan lagi seperti apa keadaan nabi muda ini. Tapi hal yang pasti juga adalah
kita nggak kenal. Dan Alkitab tidak merasa penting untuk sebut namanya. Mengapa, saudara? Karena Allah sedang mengajarkan melalui Elisa, Allah peduli kepada orang yang tidak dianggap signifikan. Allah peduli kepada orang yang dianggap kecil. Allah peduli kepada orang yang dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh dunia. Allah peduli kepada mereka. Seperti halnya Allah peduli kepada nabi muda yang tidak kita kenal ini. Selain itu, saudara, hal yang menarik bukan saja karena Allah peduli kepada nabi muda yang tidak dikenal ini, tapi juga kita melihat Allah peduli kepada kisah yang kecil ini. Saudara, kalau kita mau coba bayangkan kenapa sih harus ada kisah tentang kapak yang tenggelam? Apa pentingnya ini dalam sejarah keselamatan? Apa pentingnya ini di dalam penebusan Kristus? Apa pentingnya ini di dalam kehidupan Israel yang sedang melawan Aram, yang sedang berjuang melawan kerohanian yang kering? Apa pentingnya kisah mata kapak yang tenggelam dari seorang nabi muda yang tidak dikenal? Kisah ini tidak akan membuat Israel menjadi hancur. Kisah ini tidak akan membuat Aram menjadi batal untuk menyerang Israel. Kisah ini tidak akan membuat orang Israel bertobat seluruhnya kepada Allah. Kisah ini juga tidak akan membuat rombongan nabi yang bersama Elisa menjadi bubar hanya karena kapak yang tenggelam. Tapi kenapa, saudara? Di tengah sepelenya masalah ini, Allah tetap tunjukkan kuasanya melalui Elisa. Karena, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli terhadap kehidupan kita. Tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besarnya masalah yang kita hadapi, Allah kita adalah Allah yang mau menyelesaikan hal yang sepele dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau saudara pernah mendengar nama Corrie ten Boom, seorang gadis Kristen asal Belanda. Dia pernah ditahan di kamp konsentrasi pada masa pemerintah Nazi, saudara. Mencoba untuk menggenosid orang-orang Yahudi. Di Belanda waktu itu, Corrie ten Boom ini, dia cinta Tuhan. Dia mau menyatakan imannya dengan cara menolong orang Yahudi pada waktu itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia ikut ditangkap, ikut dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Bagi saudara yang pernah menonton betapa menderitanya tinggal dan hidup di kamp konsentrasi, itulah yang dialami oleh Corrie ten Boom. Kekurangan makanan bergizi, kekurangan air, tidak ada tempat untuk membersihkan diri. Tidur bersama dengan puluhan bahkan ratusan orang di ruangan yang sama. Dan terancam untuk dimasukkan ke dalam kamar gas sewaktu-waktu, kapanpun pemerintah Nazi pada waktu itu memutuskan. So, di tengah semua kondisi itu, Corrie ten Boom bertahan dengan imannya. Dia tidak membuang Allah, dia tidak menyesali keputusannya menolong orang Yahudi itu. Dia tetap bertahan sebagai gadis Kristen di kamp konsentrasi itu. Dan disitulah saudara dia menemukan Allah yang peduli kepada dia. Kepada seorang gadis kecil di tengah ratusan bahkan ribuan orang Yahudi yang selalu bekerja dengan kuasa yang impossible, yang rasanya nggak mungkin buat Corrie ten Boom. Di tengah situasi itu, saudara, Corrie ten Boom kemudian mencatat perenungannya tentang Allah. Dia berkata, He specialized in the impossible. Nothing is too great for His almighty power. Nothing is too small for His love. Dia adalah Allah yang ahli dalam hal yang tidak mungkin. Tidak ada hal yang terlalu besar bagi kuasanya. Dan tidak ada hal yang terlalu kecil bagi kasih-Nya. Apa yang dialami Corrie ten Boom adalah hal yang sama yang dialami oleh nabi muda ini.
Masalah mata kapak yang remeh dan sepele dibandingkan kondisi Israel, dibandingkan kondisi seluruh umat manusia, Allah tetap peduli. Dan hal yang sama saya percaya Allah juga mau kerjakan dalam diri saudara. Apakah saat ini ada masalah yang kita rasa terlalu kecil untuk kita bawa kepada Tuhan? Apakah saat ini kita ngerasa ada masalah yang kayaknya nggak pantas untuk kita doain dan kita minta di hadapan Tuhan? Saudara, maukah hari ini kita percaya bahwa Allah peduli kepada hal sepele itu? Mungkin saudara pernah cerita masalah saudara kepada seseorang, dan orang itu menertawakan saudara karena ngerasa masalah saudara terlalu kecil. Dan dia mulai membandingkan dengan hidupnya yang penuh dengan pergumulan. Dia mulai membandingkan dengan hidup orang lain yang jauh lebih berat. Dan membuat kita ngerasa, iya ya, masalah saya terlalu kecil. Saudara, Tuhan peduli kepada masalah yang mungkin dianggap sepele itu. Yang mungkin saudara juga anggap sepele itu. Tuhan peduli. Maukah engkau percayakan kabar baik ini, saudara? Apa yang kau anggap kecil dan sepele, Allah peduli kepada masalah itu. Tapi perhatikan saudara bahwa saya bukan sedang ngajarin teologi bebas masalah. Poin saya bukan membawa kita melihat hidup tanpa masalah. Saya yakin tidak semua masalah kita akan beres secepat yang dialami oleh nabi muda tersebut. Tapi di waktu yang sama saya juga yakin, entah cepat entah lambat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau menolong membereskan masalah itu. Dengan caranya, di dalam waktunya. Tapi mari perhatikan. Allah yang bekerja memperdulikan hal sepele tersebut adalah Allah yang sedang bekerja untuk sebuah rencana yang jauh lebih besar. Kenapa Tuhan izinkan kisah ini ada? Kisah yang kayaknya gak penting, yang sangat personal sekali. Gak ada hubungannya dengan seluruh umat manusia. Kenapa Allah izinkan kisah ini ada? Karena kisah ini ada di tengah-tengah kondisi Israel yang rusak. Allah mau kasih tahu kepada Israel, seperti dia mampu membuat mata kampak itu terapung, yang seharusnya gak mungkin. Demikian juga Allah sanggup menolong Israel di tengah kondisi peperangan melawan bangsa Aram. Demikian juga Allah sanggup menolong Israel di tengah kondisi kekeringan rohani yang mereka sedang hadapi. Dan Allah buktikan itu di pasal-pasal berikutnya. Ketika Allah mengusir bangsa Aram melalui kedatangan 2 orang yang sakit kusta. Orang sakit kusta ini gak ngapa-ngapain, cuma datang. Tapi Allah memakai langkah kaki mereka untuk membawa kegentaran kepada tentara Aram. Sampai akhirnya tentara Aram itu melarikan diri dan tidak jadi menyerang Israel. Kisah mata kampak yang kelihatan sederhana adalah sebuah introduksi, permulaan dari keselamatan yang Allah sedang kerjakan bagi bangsa Israel di waktu Elisa melayani. Dan seperti itu juga saudara, Allah mau menyatakan kepada kita bahwa Allah sanggup bereskan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dia tidak hanya menolong kita untuk merasa sedikit lebih nyaman dalam hidup ini, tapi dia menolong kita agar masalah terbesar kita, yaitu dosa, juga bisa selesai. Saudara, semua kepedulian Allah adalah bukti bahwa Ia peduli membebaskan kita dari dosa. Masalah terbesar yang seringkali kita gak peduli untuk bereskan. Gak sedikit orang Kristen menganggap remeh dosa yang sedang dia kerjakan. Cuma dosa ini. Cuma kecil kok. Ini gak masalah. Ada yang lebih besar daripada dosa yang saya kerjakan. Ada orang lain yang lebih jahat dari saya. Ada orang lain yang lebih buruk hidupnya dari saya. Dan kita menormalisasi dosa yang kita lakukan. Kita menjadi abai dan kita menjadi tidak peduli untuk membereskan semua itu. Bukan sekedar karena kita gak sanggup,
Tapi sampai pada titik di mana akhirnya kita nggak peduli, kita dosa atau enggak, kita bodoh amat. Saudara, apakah hidupmu sedang dalam kondisi seperti ini? Kau sedang dalam titik di mana engkau nggak peduli lagi itu dosa atau tidak. Engkau nggak peduli lagi itu mendukakan hati Tuhan atau tidak. Engkau nggak peduli lagi. Kau sedang berjalan ke arah yang berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Apakah engkau sedang menjalani hidup yang seperti itu? Hari ini ada kabar baik dari Tuhan. Di waktu engkau nggak peduli, Allah peduli kepadamu. Di waktu engkau nggak ngerasa apapun, Dia tetap mau bekerja, mengembalikan hatimu untuk menyadari Dia mengasihimu. Tapi kisah ini bukan sekedar berhenti tentang Allah yang peduli. Kisah ini juga berbicara kepada kita sebagai juru bicara Allah. Seperti halnya Allah bekerja kepada nabi muda itu, juru bicara yang muda itu. Allah juga bekerja kepada saudara, karena saudara pun adalah juru bicara Allah. Di tengah dunia yang rusak ini, Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Allah. Dan seperti halnya nabi ini dipanggil jadi juru bicara Allah, dan Allah menyatakan di tengah hal yang sepele kepada nabi yang tidak dikenal ini, Allah bekerja. Demikian juga kepada saudara dan saya. Saudara, kisah ini berakhir pada momen sang nabi muda ini mengambil mata kapak. Tapi saya yakin kisah itu gak selesai cuman sekedar dia mendapatkan mata kapaknya kembali. Saya yakin peristiwa itu akan terus bergelora dalam hatinya karena dia tahu Tuhan yang panggil dia adalah Tuhan yang hidup. Allah yang membawa dia menjadi juru bicara Allah adalah Allah yang peduli kepada dia. Bukankah hal yang sama juga Allah terus nyatakan kepada saudara dan saya? Allah yang memanggil kita untuk menjadi juru bicaranya di tengah dunia yang rusak ini adalah Allah yang peduli kepada engkau dan saya. Dia tidak membiarkan engkau sendirian bergumul. Dia tahu apa yang harus dia perbuat agar engkau semakin efektif menjadi juru bicaranya. Dia tahu apa yang harus dia ubah, dia tahu apa yang harus dia hentikan, dia tahu apa yang harus dia hancurkan. Allah juga tahu apa yang harus dia bangun, apa yang harus dia berikan, apa yang harus dia lakukan agar saudara dan saya semakin efektif menjadi juru bicara Allah. Ini masalahnya saudara. Maukah saudara dan saya terbuka kepada kasih dan kebaikan Allah itu? Bukan sekedar agar hidup kita lebih nyaman, tapi agar hidup kita makin menjadi juru bicara Allah yang efektif di tengah dunia yang rusak ini. Mari ingat lagi, 1 minggu ini. Mari ingat lagi, 1 bulan ini. 1 tahun ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan September, saudara. Gak berasa. Atau mungkin justru berasa banget buat saudara, saya gak tahu. Saudara alami yang mana. Tapi yang pasti, tidak mungkin Tuhan tidak menyatakan kebaikan buat saudara selama 9 bulan ini. Tidak mungkin. Sekuat-kuatnya hatimu tidak peduli. Sekeras-kerasnya hatimu abai. Saya yakin ada 1 titik di hatimu. Engkau tahu. Tuhan baik. Tuhan sayang engkau. Dan saya mau engkau mendengar. Tuhan lakukan itu. Agar saudara kembali dikuatkan. Jadi juru bicara Allah di tengah dunia yang rusak ini. Bukan kau terbuka saudara kepada apa yang Allah sedang kerjakan. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar dan kita renungkan 2 hal ini. Yang pertama, mari renungkan apa yang kita mau syukuri. Hal kecil apa yang saat ini Tuhan lagi izinkan untuk kita nikmati sebagai bukti kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, minta Tuhan ingatin kita lagi kebaikannya, kesetiaannya
Sehingga hati kita semakin semangat, semakin bergelora menceritakan kasih Allah kepada orang lain. Ambil waktu sebentar, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan masih izinkan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk teman-teman rohani, teman-teman di Spark, di gereja ini, di luar gereja ini, di kantor, di kuliah, dimanapun yang Tuhan masih izinkan ada bersama dengan kami. Kami bersyukur masih bisa makan dan menikmati rasa daripada makanan yang kami sukai. Kami bersyukur masih bisa ada waktu ibadah. Kami bersyukur masih bisa melayani Tuhan. Kami bersyukur masih bisa merasakan rasa sakit, tangisan, kecewa, pahit. Karena di semua itu kami tahu Tuhan, Engkau bersinar dengan terang. Kami bersyukur untuk semua itu. Tuhan tolonglah agar semua hal yang baik yang Tuhan kerjakan terus mengingatkan kami bahwa Engkau sedang menguatkan kami untuk terus berjalan menjadi juru bicara-Mu Tuhan di tengah dunia yang rusak ini. Engkau sedang bekerja untuk membawa kami menjadi juru bicara yang efektif, saksi Tuhan yang efektif. Sehingga apa yang kami rasakan tidak menjadi pengalaman pribadi kami, tapi kami bisa ceritakan itu, kebaikan Tuhan Yesus yang menebus kami, yang mengampuni kami, yang memelihara kami. Menjadi kisah yang kami bagikan kepada orang-orang. Karena sebenarnya kami tahu Tuhan, kami tahu betul ada orang-orang yang haus akan kasih Tuhan. Keluarga kami, teman kami, sahabat kami, orang-orang di sekitar kami, kami tahu mereka haus akan kasih Tuhan. Kami dengar keluhan mereka, kami dengar cerita mereka. Mereka sering kali sharing, curhat sama kami. Tolong kami Tuhan. Untuk kami bisa menyatakan kebaikan Tuhan buat mereka, karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Tolong kami Tuhan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di nama Kristus, Allah kami, hidup kami berdoa. Amin.